Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa dengan saya, Mildan Daru. Dan Dex Gleniza, siniar ini mengudara setiap Selasa. Selamat datang lagi teman-teman. Kita bertemu lagi di hari yang menyenangkan untuk Dex Gleniza. Bukan, Yoi, bukan begitu Dex? benar sekali. Benar Kenapa? 2 kali, benar 3 kali. Kenapa menyenangkan Benar Dex? berkali-kali. Kenapa menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Karena Leeds United berhasil promosi ke Premier League. Wih. Kenapa bintang tamu kita udah ketawa gitu Dex di awal-awal Dex? Gak tahu, mungkin karena lihat artworknya kali. Iya. Langsung ketahuan topiknya apa. Topiknya Nur Sidik ternyata. Tuh kan ketawa dia. Jadi seperti yang dibilang Dex itu kita nggak sendiri, nggak berdua, Nggak berdua. Nggak berdua. Karena ada bintang tamu yaitu Bung Taufik Nur Sidik. Selamat datang Bung Taufik Nur Sidik di Footballier. Ya, halo teman-teman. Terima kasih sudah mengundang saya. Makasih loh udah ngizinin saya main ke sini. Iya, sama-sama. Saya belum tes sih tapi ya udah gitu. Insya Allah aman. Aman-aman lah, karena kita protokol kesehatan terjaga. Karena kita rekaman ini pakai APD lengkap Dex ya, bukan gitu Dex? Iya, begitu. belum janjian. Kenapa kita mengundang Bung Taufik Nur Sidik ini? Karena apa Dex kira-kira? Rekan kita dulu, Oh, iya. Pandit Football. Iya. Dan tapi juga sembarangan juga, nggak asal kenapa mentang-mentang udah rekan kita dulu terus kita undang, nggak kayak gitu juga. Enggak lah. Karena kita berdua menganggap beliau ini sangat berkompeten untuk membicarakan topik yang kita Ya, bicarakan. ya, topik kan. Yaitu karena jangan ulang lagi, udah nggak lucu lagi. Yaitu soal Marcelo Bielsa. Yoi, Gitu. biasa. Ya kenapa kita bahas ini karena momentumnya pas sebenarnya. Jadi waktu kita rekaman sekarang ini Leeds United baru aja promosi dan juga dinyatakan juara Championship 2019-2020. Nah, kemudian jadi pembicaraan tuh langsung tuh trending Yoi dong. Leeds United. Kenapa trending? Karena udah 16 tahun nggak promosi. Iya, anjir lama banget. Udah lama banget itu. Terakhir kali terdegradasi waktu Arsenal Invincible. Ya. Kebetulan Taufik Nur Sidik ini adalah fans Arsenal. Iya. Katanya sih begitu. Bukan begitu, Taufik? Ya, anggaplah begitu. Nah, ini bukan berarti kita tidak menghormati gua yang terutama ya, menghormati bintang tamu kita Taufik Nur Sidik. Tapi begini, Bung Opik, masalahnya ini soal Leeds United dan seperti yang seperti yang orang-orang tahu yang dengerin Footballier terutama kalau Dex ini adalah penggemar Man United yang pura-pura jadi supporter Leeds United. Jadi ya udahlah kita beri penghormatan dulu lah ibaratnya untuk ngomongin soal Leeds United. Nggak apa ya, Pik ya? Iya, biar Dex seneng aja lah gitu. Dia jarang dapat panggung juga kan, jadi ya, kita kasih kesempatan aja. Nanti untuk urusan Bielsa, nah ini baru nanti kalian dengerin kenapa Bielsa ini adalah suatu nama pelatih yang layak. Paling nggak inilah kalian suka nggak suka sama Bielsa terserah kalian. Tapi paling nggak kalian menurutku ya ini kalian harus mendengarkan cerita Bielsa ini dulu gitu. Dengerin dulu aja, suka nggak suka terserah kalian. Nah, nanti bagiannya Bung Taufik Nur Sidik gitu. Nah, Salib balik lagi Dex ke soal Leeds United. Jadi Jangan balik lagi dong, baru promosi. balik lagi ke Premier League kan gue iya. belum lengkap gimana Benar, sih? benar. Balik lagi ke Premier League. Jadi kenapa Leeds United promosi? Paling gini dulu deh. Lo jelasin sedikit data fakta soal Leeds United promosi ini. Jadi Leeds United itu banyak yang menganggap adalah klub besar. Tapi kalau dilihat dari jumlah gelarnya, 3 gelar First Division tuh oke lah. Masalahnya Leeds itu kalau kita mengenal Premier League, dia itu adalah juara terakhir First Division sebelum ganti jadi Premier League. Jadi kalau kalian sekarang lihat Premier League itu yang menutup itu adalah Leeds United sebelum akhirnya musim berikutnya ada Premier League. Nah, mereka kan tim gede, cuman udah lama nggak di top flight sejak 16 tahun yang lalu ketika Arsenal Invincible. Itu 16 tahun itu waktu yang sangat-sangat amat menyiksa bagi fans Leeds karena mereka sampai terdegradasi lagi ke League One. Dan mereka juga terdegradasinya karena mismanagement. Jadi kan kalau kita lihat di tahun 2000-an mereka udah sempat ke semifinal Liga Champions kan 2001. Habis itu ayo kita jor-joran di sini. Peter Ridsdale lah investasi dengan sembarangan di situ. Akhirnya mereka nggak lolos Liga Champions, yang juga kita bahas kan di episode lalu kan. Betul. Betapa pentingnya Liga Champions. Ternyata miskalkulasi Leeds membuat mereka bukan hanya gagal ke Liga Champions, padahal mereka lolos ke UEFA Cup, tapi habis itu terjelembab degradasi dan bangkrut. Pemain-pemain dijual-jualin, bangkrut, habis itu degradasi ke Ligue 1. Habis itu ganti manajer sampai 15 kali, ganti pemilik klub sampai 5 kali.
ke playoff juga sampai gagal 4 kali, hampir langsung promosi lagi cuman gagal. Akhirnya saat inilah berhasil di musim 2019-2020 ini. Musim sebelumnya sebenarnya 2018-2019 mereka hampir promosi tapi dikalahkan Derby County-nya Frank Lampard di semifinal. Nah, apakah juara ini adalah efek Marcelo Bielsa atau ya emang ini bagian dari proses 16 tahun itu aja? Kalau Secara lo umum dulu deh, jangan terlalu detail. Kalau lo merhatiin Leeds United sebenarnya banyak pelatihnya kan. Jadi 15 pelatih itu nggak banyak kan. Nah, di si Bielsa ini memang dipercaya he's the one gitu. 15 dari 16 tahun banyak dong. Iya kan tiap tahun ganti. Iya, tapi kan ganti. Sekali Bielsa 2 musim. Iya, biasa 2 musim. Ya maksudnya sebenarnya banyak yang khawatir juga ketika Bielsa gagal kemarin di musim 2018-2019 ini bakal lanjut lagi nggak? Soalnya Bielsa kan kalau kita lihat jarang 2 musim di klub. Kalau di timnas sih sempat di Argentina tuh 6 tahun, di Chile 4 tahun kan. Cuman di klub tuh nggak pernah lebih dari 2 musim. Nah, di Leeds United makanya kayak dikhawatirkan itu. Tapi akhirnya Bielsa mau menandatangani kontrak baru, akhirnya Leeds United dibawalah ke musim keduanya. Jadi Bielsa itu kalau lo bilang pertanyaan balik tadi. Iya, gara-gara efek Bielsa menurut gua. Berarti emang saya istimewa itu Bielsa. Iya. Sampai jadi dari 16 tahun sampai harus menunggu seorang Marcelo Bielsa baru kemudian bisa membawa Leeds promosi lagi ke Premier League. Yoi. Gitu singkatnya. Berarti saat sekarang berarti ke Bung Opik aja nggak apa ya Pik ya. Bebas ya, mau AA. Nah, berarti kan istimewa banget dong Bielsa kalau menurut kata Dex tadi. Jadi udah dari 16 tahun, 15 manajer sebelumnya ganti-ganti tiap tahun kalau kita pakai rata-rata ya. 15 manajer dalam waktu 15 tahun. Kemudian muncul Marcelo Bielsa baru bisa promosi. Berarti emang seistimewa itu atau itu hal-hal biasa aja buat Bielsa sebenarnya? Sebenarnya Bielsa bisa juara di musim keduanya sama Leeds, bener kata Dex tadi sih, malah jadi menarik untuk dilihat kok bisa gitu, karena pola di klub-klub yang sebelumnya dia pegang itu Bielsa tuh selalu kesulitan di musim keduanya gitu. Jadi musim bahkan ya. Iya, di akhir musim gitu. Kayak di Olympique Marseille, di Athletic Bilbao, di musim pertama selalu tampil wah gitu, jago banget gitu, tapi akhirnya melempem di musim kedua. Cuma berarti kan sebenarnya ya selain ada faktor Bielsa ya ada faktor pemain-pemainnya juga dong. Ya pasti ada faktor pemain sih. Masa nggak main? Nah, gitu. Berarti kan tadi kalau di Bielsa jadi ada anomali tersendiri sebenarnya ya untuk dia bisa menjaga musim keduanya tadi kan. Karena di musim lalu berarti kan nyaris promosi sebenarnya. Nah, itu yang terjadi di Bielsa pada sebelumnya kan berarti kan. Di mana dia bisa jago, dia sampai ke playoff tapi di playoff kehabisan bahan bakar. Ibaratnya gitu kan. Iya. Ini modelnya bukan cuma berlaku untuk liga yang ada playoffnya, tapi kan Bielsa juga pernah ke final Europa League sama Athletic Bilbao untuk kemudian ya kalah juga di final gitu, karena setelah menjalani musim yang panjang ya memang hampir selalu terjadi seperti itu gitu. Makanya ceritanya bukan cuma manis untuk Leeds menurutku, tapi juga jadi manis untuk Bielsa gitu, karena ini jarang-jarang terjadi. Ini gelar pertamanya dia juga di Eropa kan. Sebelumnya ya dia nggak pernah berhasil mempersembahkan gelar apapun. Karena mayor trofinya adalah Olimpiade di pas waktu Argentina. Sama apa lagi berarti? Clausura Apertura di mana tuh? Newell's Old Boys ya? Newell's Old Boys sama Vélez Sarsfield. Dan waktu di Eropa itu pun juga championship. Jadi orang kadang bilangnya mayor trofi, kalau di divisi 2 kayaknya bukan mayor trofi deh, ibaratnya. Tapi gitu kan. Tapi itu gelarnya dia memang sih. Maksudnya udah lama banget berarti enggak dapat gelar. Iya, memang seperti itu, memang seperti itu. Nah, berarti soal Leeds lagi nih, Apa yang dilakukan Bielsa di Leeds sehingga Leeds bisa beda daripada sebelum-sebelumnya? Jadi Bielsa itu adalah orang yang sangat-sangat amat rese kali ya, Pik ya? Gimana nih rese? Rese ini dalam artian apa nih rese nih? Requestnya banyak dia. Jadi waktu pendekatan dengan Leeds di musim pertama itu dibilang banyak orang yang bilang katanya nggak ada klub yang menunjuk Bielsa, tapi Bielsa lah yang menunjuk klubnya siapa.
Nah, kata narsum di yang gue baca di The Athletic, Bielsa jarang nyari kerjaan, justru dia nolak-nolakin kerjaan. Oh, gue baca juga tuh soal itu tuh. Nah, menunjuk Bielsa itu adalah idenya Victor Orta, itu chiefnya Leeds United, sama Andrea Razziani, itu ownernya Leeds. Banyak pihak menilai itu ide yang gila kuadrat. Gila kuadrat dalam arti karena pertama Bielsa memang gila, eloko kan julukannya. Yang kedua, ini Leeds woy. Leeds tuh ya klub yang gila juga gitu. Apalagi ini di Championship. Jadi menurut gua bukan kuadrat lagi, cuman pangkat 3 sekarang nih. Nah, dia sebelum sebelum ke Leeds tuh dia request banyak dan ini menarik. Pertama, si Orta itu diminta nggak punya kantor di tempat latihannya Leeds, namanya Thorpe Arch, dan jangan sering-sering main ke sana katanya. Jadi kata Orta, ya gue nggak pernah ganggu Bielsa, nggak ngasih dia pendapat kecuali diminta. Terus juga bahkan udah mulai resenya dari laga friendly pertama lawan Forest Green Rovers, tim yang apa ya, hijau banget ya, apa sih, yang Iya, Forest Green Rovers, klub paling ramah lingkungan sedunia. ini beneran bukan gara-gara namanya doang. Hijau ngomong gitu. Nah, jadi waktu laga friendly pertama lawan FGR itu langsung request video 3 laga FGR di pramusim. Kata manajernya Forest Green Rovers, Mark Cooper, ya kita aja nggak punya, buat apa juga lo minta katanya. Ya maksudnya lo segitunya pengen gitu. Terus setiap pemain yang nggak memenuhi requestnya, mulai dari diet sampai running stats, maka dia nggak akan main. Terus dia sampai minta pengurus Thorpe Arch di fasilitas latihan Leeds buat reposisi gudang untuk meningkatkan tampilan kompleks. Sebegitu pentingnya katanya. Dia ingin ada signage, ada tanda yang jelas di kompleks, terasnya dibersihin, fasilitasnya tolong lebih dirawat lagi. Terus minta pasang lintasan lari yang akhirnya juga kepake. Terus pemain harus punya asrama tidur, kolam renang yang pas di Massimo Cellino itu sempat dipotong gara-gara ini anggaran kita boros banget nih, ada fasilitas kayak gini. Nah, ini nih yang paling menarik menurut gue. Dia protes minta tempat parkir mobil soalnya kurang katanya. Dia bilang ini penting soalnya traffic gila di pagi-pagi bikin mood pemainnya anjlok. Makanya pemain tuh kalau harus stres nyari parkir lagi, latihannya nggak akan serius. Dia sampai memperhatikan detail sekecil itu. Kata salah satu karyawan di Leeds bilang, semuanya itu prioritas. Pablo Hernandez pemain jagoannya. Pablo Hernandez cedera selama 6 bulan sama kerjaan tempat parkir ketunda seminggu. Menurut Bielsa itu sama-sama masalah besar katanya gitu. Nah, habis itu dia bilang request banyak banget, si Victor Ortanya, ya udah deh gue sanggupin. Akhirnya dia mau. Dan setelah di sini juga gue baru baca-baca lagi, katanya Bielsa merasa cocok sama Leeds karena etos kerja orang-orang Leeds juga cocok sama etos kerjanya dia. Bahkan waktu pertama kali dia melatih Leeds, pemain-pemain Leeds tuh disuruh kerja bakti berapa ya, 3 jam kalau nggak salah deh, membersihkan stadion, karena dia bilang nih kalau lo lihat harga tiket kita itu sama aja orang harus menghabiskan 3 jam mereka bekerja untuk beli satu tiket. Jadi kalian harus kerja bakti 3 jam biar kalian merasakan apa yang orang-orang Leeds rasakan ketika akan membeli satu tiket pertandingan. Sedetail itu. Dan segila itu ya. Yeah. Nah, akhirnya karena hal-hal yang ini kan hal-hal yang kalau soal manajer request apa segala macam itu sebenarnya hal biasa. Udah banyak yang melakukannya lah, kayak salah satu yang terkenal yang sebelumnya juga Van Gaal waktu di Old Trafford, di Carrington tempat latihannya Man United, dia request banyak pohon di pinggir-pinggir tempat latihan karena untuk mencegah angin. Jadi dia ingin anginnya tuh nggak terlalu kenceng. Jadi biar kayak di stadion gitu. Anginnya nggak terlalu kenceng sehingga pemainnya bisa latihan. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang teknis ya. Dalam artian, oh ya udah kalau pemilik klub dikasih request kayak gitu, oh ya ini mah oke lah gitu, masuk akal gitu. Nah, kayak yang lo sebutin barusan tadi kan beberapa hal kan ya ada sih alasannya sih. Tapi kan apa sih masa urusan parkirnya segala macam gitu. Jadi dia memberikan alasan yang jelas sih. Dia juga kegilaan dia waktu itu kan zaman-zaman 2020-an lah ya. Waktu zaman di Argentina tuh dia sampai kalau perkiraan cuaca besok hujan, dia latihannya kita basahin lapangannya. Gitu. Supaya permainannya terrefleksikan lah sama latihannya gitu. Bahkan juga dia sebelum ngambil pekerjaan Leeds, dia juga udah nonton 51 pertandingan Leeds, yang satu pertandingannya dianalisis selama 4 jam. Dan itu dia memang gila analisis kan, gila detail lah gitu. Nah, balik ke Bung Opik nih. Jadi tadi kan udah bilang Dek soal hal-hal detail apa segala macam gitu. Emang berarti lo bisa ambil kesimpulan sedikit aja itu soal apa detailnya tadi itu sejago itu ya sebenarnya
Bielsa atau sedetail itu atau ya emang sesuai julukannya emang ya gila aja dah dia gitu. Iya, memang segila itu sih. Satu hal yang berulang kali diungkit mengenai cerita soal Bielsa di mana-mana gitu ya bagaimana dia sangat-sangat memperhatikan segala detail gitu, sampai hal-hal terkecil, dan dia tuh menyisihkan banyak waktu gitu untuk menganalisis, untuk nonton video gitu-gitu. Selevel gitu. Selevel buat dia tuh ini hal-hal yang wajar, ini hal yang normal, ini perlu dan sewajarnya dilakukan. Bielsa ketika dia diingatkan oleh orang-orang, dipertanyakan etos kerjanya, kok mau sih gitu sampai ngabisin berjam-jam gitu untuk menganalisis video, sampai nonton puluhan video gitu-gitu, dia malah nanya balik, kok kalian nggak begitu? Karena buat dia itu normal. Makanya ya masuk akal kalau orang-orang bilang dia emang gila sih, karena memang seperti itu. Ada juga, lo tahu Spygate nggak? Itu skandal itu tadi. Itu juga benar-benar menunjukin betapa gilanya dia. Jadi dia itu kedapatan memata-matai Derby County kan, latihan kan pada musim 2018-2019. Jadi dia bilang sih emang dia tuh ngirim 2 orang itu yang dibayar pakai duitnya sendiri, bukan duit klub, buat mengurangi kekhawatiran dia aja. Sebenarnya dia tuh udah punya database Derby County udah banyak katanya. Jadi sorry, gue potong. Jadi buat yang belum tahu, jadi di 2018-2019 tuh Bielsa dan Leeds, terutama Bielsa ya, itu terkena masalah, sempat dilaporkan juga kan kasusnya ini, yaitu karena si Bielsa ini memata-matai 2 staffnya sih sebenarnya, bukan Bielsanya. Ya, suruhan Bielsa untuk memata-matai lawannya. Kepergok. Bahkan sampai dibikin gimmick tuh yang waktu promosi di 2019-2020 ini. Pose teropong semua. Semua pakai pose teropong gitu, karena nganggapnya gue bisa ini nih, bisa promosi karena gue mau mata-matai kan gitu. Nah, jadi apa yang terjadi di waktu itu? Jadi waktu itu dia langsung, biasanya kan orang ngeles atau enggak, ya pokoknya banyak ngeles, kalau enggak menolak, kayak denial gitu. Ternyata dia habis itu bikin konferensi pers di tempat latihan Leeds. Dia selama 2 jam presentasi pakai PowerPoint dan spreadsheet menjelaskan secara detail gimana caranya yang melakukan pengamatan kepada tim lawan. Dia bilang, dari setiap lawan kami menyaksikan semua pertandingan mereka pada musim sebelumnya. Kami sampai nonton 51 pertandingan Derby County. Analisis setiap laga membutuhkan 4 jam kerja. Mengapa kami melakukan itu? Karena itu adalah apa yang dilakukan profesional, seperti yang tadi lo bilang gitu. Kenapa gua mau matai lawan? Karena itu nggak dilarang, emang nggak dilarang sih. Gua nggak tahu kalau itu akan menimbulkan reaksi kayak gini. Meskipun menonton latihan tim lawan sebenarnya nggak berguna, itu cuma ngebuat gua nggak cemas aja katanya. Nah, Leeds ini akhirnya didenda 200.000 pound, dibayar akhirnya pakai uang pribadi Bielsa. Dan sampai ada peraturan baru kalau klub nggak boleh nonton lawannya latihan 72 jam sebelum pertandingan, gara-gara itu. Nah, di konferensi pers itu Bielsa ngejelasin tuh gimana cara gua analisis database apa aja nih pemain derby yang bahaya siapa aja, bahkan dia lebih tahu pemain derby daripada Frank Lampard sendiri gitu. Disitulah orang-orang yang tadinya skeptis jadi wah gila nih orang, emang beneran gila, jenius gitulah. Data banget. Dan kalau tadi lagi-lagi berdasarkan apa yang lo bicara tadi Dex, kayaknya sepertinya sih kayaknya bakal banyak yang sepakat nih soal, dan kalaupun mereka baru tahu Bielsa siapa ini, mereka langsung anjir emang segitunya gitu. Dan pas itu gua tes juga di Footballier ID tuh, di akun Twitter kita tuh, gua ngetes ombak beberapa kali kan soal Marcelo Bielsa gitu. Lo juga sempat ngetes juga, ngupload poster Bielsa kan, dan responnya kayaknya kenapa sepi banget ya, gue heran sih, beda sama responnya Leeds. Ketika Leeds semua orang nge-hype Bielsa, kenapa dikit gitu, padahal di prediksi gue adalah harusnya orang lebih gila ke Bielsa daripada Leeds-nya. Bener. Bahkan rekan lo bilang Bielsa ini dianggapnya apa di podcastnya? Lebay hype kepada Bielsa aja. Overhype Bielsa gitu. Tapi kalau denger cerita tadi barusan yang dibilang si Om Opik sama Dex, harusnya sih kita semua sepakat bahwa manajer mana lagi yang segila ini gitu. Ini kan timeless ya topiknya. Jadi kalau menurut gua kita ngobrol lagi aja lah, kira-kira 3 bulan lagi lah gitu. Oh boleh. Nanti apa yang terjadi dengan Bielsa? Terjadi 3 bulan lagi. Nah
kemudian pertanyaannya adalah kenapa orang-orang nggak nge-hype sama Bielsa ini, padahal segila itu. Nah itu kan jadi pertanyaan, Pik. Emang apakah karena prestasinya yang ya kita tahu Mayer trofinya tadi cuman dikit, nggak segila apa yang dilakukannya gitu. Cuman ya 4 atau 5, dan itu pun bukan yang trofi Liga Eropa ya, top 5 Eropa, bukan trofi Champion, bukan trofi Piala Dunia bahkan gitu. Nah, itu kan berarti kan menunjukkan emang orang nggak tahu itu soal Bielsa. Berarti Bielsa ini sebenarnya selevel apa sih namanya itu? Apakah ya emang modelnya kayak gitu jago atau kayak gimana? Aduh, ini ada kesempatan. Definisinya. Ini ada kesempatan, aku nggak mau lewatin. Aku mau jawab kayak Bielsa jawab. Kok bisa gitu kalian kayak gitu? Kok bisa kalian nggak tahu Bielsa? Kok bisa kalian nggak tahu Bielsa? Semacam itulah. Jadi levelnya siapa nih kalau lo bisa deskripsikannya? Apa yang terjadi dengan Bielsa? Kenapa dengan hal-hal yang segila tadi, tapi ya orang tahu Ranieri karena dia bisa membawa Leicester juara Premier League secara mengejutkan. Menurut gue sih kayaknya lebih populer Ranieri bahkan di era Premier League sekarang daripada Bielsa. Gue balik nanya deh, tahu Guardiola nggak lo? Iya dong, tahu Tahu dong. Pochettino nggak lo? Tahu. Nah, silakan Pik lanjutkan. Ada bridgingnya, ada Wah, bridging. ada asisnya, makasih loh. Enggak, maksudnya ya pertanyaan tadi serius sekaligus bercanda sih, tapi memang sewajarnya ya sebenarnya nggak terlalu mengagetkan kalau orang tuh masih bertanya-tanya kok Bielsa se-hype ini, karena ya itu tadi dia pertama dia nggak pernah banget gitu, dia nggak pernah ngelatih di divisi utama Liga Inggris itu kan, sementara cakupan Liga Inggris tuh luas banget, Terbesar di dunia terbesar di dunia gitu. Terus seianya pun Bielsa pernah melatih di Spanyol tuh juga itu melatih klub yang dalam tanda kutip cuma sekelas Athletic Bilbao gitu. Terus dia ke Prancis juga ngelatih Marseille yang lagi yang sebenarnya masa kemasannya udah lewat gitu. Lagi redup-redupnya belum lewat banget sih, belum mati apa gimana gitu. Terus habis itu ke Lille. Jadi ya sampai batas tertentu ya wajar orang masih pertanyaan kok siapa sih Bielsa gitu. Tapi ya terus soal Bielsa juga dia memang picky kan soal tim yang mau dia latih gitu. Karena tadi udah dibilang Dex yang tadi kan di awal-awal soal Bielsa nolakin kerjaan bahkan gitu. Iya karena Bielsa ini kan sosok yang sangat-sangat romantik ya, entah dalam permainan juga dalam kehidupan. Jadi dia nggak sembarang ngambil kerjaan cuma karena oh ini loh gitu. Ini ada kerjaan nih, gajinya segini, targetnya KPI-nya ini ya, itu tolong dipenuhi gitu. Enggak, dia harus merasa punya ikatan dulu, bukan cuma sama klubnya tapi sama kotanya. Makanya di Leeds juga dia minta pemainnya sampai kerja bakti sampai berapa jam gitu untuk mengajarkan kepada pemainnya bahwa ini loh yang dialami kebanyakan supporter kita. Biar pemainnya tuh nggak berjarak sama kenyataan kotanya gitu loh. Dan berarti kalau bisa disimpulin dikit ya emang belum dapat spotlight aja sebenarnya atau gimana? Belum dapat spotlight iya gitu, karena belum ya itu tadi gitu. Masih klub-klubnya yang dilatih juga segitu-gitu aja. Klubnya kecil gitu. Dan waktu ngelatih Bilbao juga kan yang tahu banget siapa sih gitu ya, paling orang-orang yang ngikutin MU loh. Nah itu dia yang orang-orang yang ngikutin Liga Spanyol. Terus sempat jadi namanya ramai banget pas ngalahin MU di Europa League. Tapi abis itu kan redup lagi gitu, karena ya klub yang dia pegang juga basis supporternya di luar negaranya sendiri nggak sebesar itu. Nah apa kemudian yang kira-kira yang jadi pertimbangan klub-klub besar tadi untuk tidak merekrut Bielsa menurut kalian berdua? Apa faktor utama? Karena tadi padahal Bielsa kan pelatih senior kan, usianya udah 60 berapa sih? 65 pas kita rekaman 65 nih. Iya, dan bukan pelatih muda. Kalau pelatih muda wajar dia belum dapat spotlight tuh. Dia udah senior dan gila-gila tadi tuh, tapi belum dapat spotlight di tim gede karena ya rese aja. Dia pernah kerja di Lazio 2 hari doang kan. Gara-gara direcokin sama
sama pemilik klubnya kayak ini nggak sesuai dengan perjanjian awal nih, gua nggak jadilah gitu. Ya gua mesti bayar denda, ya udah gua bayar gitu. Nggak masalah. Daripada kena kegilaan Bahkan dia. di Leeds juga dia nge-hire tim analis sendiri, bukan digaji sama Leeds, digaji sama Bielsa tim analis tuh. Ya segila itu Bielsa, makanya orang-orang mungkin pada malas kali ya. Terus juga apa ya, mungkin ini kali apa ya, ya udah tua aja kali ya. Ya udah tua bisa jadi pertimbangan sih, cuma kan tuh nggak berlaku sama siapa tadi, Ranieri lah, Mourinho juga udah mulai tua. Cuma gini, klub-klub besar tuh terlalu takut sih kayaknya ambil risiko untuk nunjuk Bielsa sebagai pelatih, karena mau nggak mau gitu, klub-klub besar tuh harus sangat-sangat result oriented, sementara Bielsa bukan orang seperti itu, dia sangat-sangat proses oriented gitu. Bahwa pada akhirnya dia sukses itu tuh harus ngikutin detail-detail yang dia tentukan sendiri nih. Caranya harus gini. Pokoknya dia punya cara yang saklek untuk menang gitu. Dan itu tuh nggak bisa langsung dicapai dalam sebulan 2 bulan gitu. Nah, jadi karena itu tadi ya faktor-faktornya yang kemudian ya udah klub gede nggak mau hire dia gitu. Dan kalau di Leeds sekarang di Premier League menurut gue sih kesempatan besar banget nih orang-orang tahu apa itu Bielsa gitu. Siapa itu Bielsa ya? Iya, siapa itu Bielsa segala macam, dan di cerita-ceritanya gitu. Karena apalagi media Inggris gitu. Oh, udah ada gorengan dikit aja, waduh. Nah ini Bielsa juga sebenarnya dia bilang dia nggak suka ngomong ke media sih. Dari awal gue baca di bukunya yang mana ya, lupa gue. Dia bilang soalnya media terlalu gampang memelintir omongan katanya. Makanya sampai 2 musim di Championship dia sebenarnya bisa bahasa Inggris, tapi dia selalu nyerahin ke penerjemahnya. Pertama kan Salim Lamrani, sekarang gue lupa namanya siapa. Dia sering berantem sama penerjemahnya, kayak dia ngomong apa diterjemahin apa, dia bilang bukan kayak gitu terjemahannya. Bukan. Ya sebenarnya dia ngerti, cuman dia ya nggak mau ini aja, nggak mau terlibat banyak aja sama media kayak gitu sih. Segila itu betul. Lagi-lagi segilaan ini, kalau ada kegilaan meter tuh di Bielsa tuh udah ada yang nyetetin tadi tuh. Kegilaan 1 ini, kegilaan 2 ini, kegilaan 3, dan yang barusan tadi ada kegilaan nambah lagi tuh soal penerjemah tadi gitu. Ya tadi juga kan gue ngasih Shopee kan, kalau orang bilang Bielsa nggak ada gelarnya, nggak ada apa, ya kita kan nggak ngerti ya siapa itu Bielsa. Bahkan gue pun nggak kenal. Opik pun yang suka Bielsa, yang risetnya banyak juga nggak kenal kan. Makanya tadi gue bilang kenal Pep nggak, kenal Pochettino nggak. Ya Pep sendiri sama Pochettino punya komentar yang sangat-sangat amat baik buat Bielsa. Apa sih Pik? Gue lupa deh. Nah, itu juga yang dipakai sama media-media banyak soal profil Bielsa. Jadi ketika lo nyari siapa itu Bielsa, orang selalu bilang gurunya Pep Guardiola. Wait sebentar. Sebenarnya waktu dia mau ke Inggris juga work permitnya kan macet tuh, gara-gara dia nggak punya lisensi UEFA. Jadi butuh surat rekomendasi. Yang ngirim siapa? Ya Guardiola sama Pochettino. Kenapa itu? Jadi apa yang terjadi dengan pelatih-pelatih lain ke Bielsa ini? Kira-kira Pik? Untuk Pep tuh Bielsa ini sosok yang membukakan jalan sebagai pelatih. Bukan berarti kemudian Barcelona menunjuk Pep setelah dapat rekomendasi dari Bielsa, enggak gitu maksudnya. Pep setelah pensiun dan mulai mempertimbangkan jalan karir, dia tuh sempat bingung, nih gue beneran mau jadi pelatih nggak ya? Terus akhirnya Pep waktu itu terbang ke Argentina, nyamperin Bielsa di rumahnya, yang kayaknya Bielsa waktu itu lagi nganggur juga karena dia jarang ngambil kerjaan. Terus dia nanya ke Bielsa, gue pengen jadi pelatih nih, perlu nggak gue jadi pelatih? Bielsa nanya balik, lu pengen itu nggak? Terjemahan Indonesia seperti itulah, cuma terjemahan Inggrisnya adalah waktu itu Bielsa nanya ke Pep kayak gini, do you like blood that much gitu? Karena banyak yang harus dikorbankan untuk menjadi pelatih top. Akhirnya Pep setelah ngobrol panjang lebar soal hidup, soal sepak bola, akhirnya memutuskan untuk jadi pelatih. Dan selebihnya kita tahu lah. Kalau Pochettino ceritanya lain lagi. Pochettino itu pemain muda yang dipungut langsung sama Bielsa dari rumahnya.
untuk dibawa ke Akademi Newell's Old Boys gitu. Dan Pochettino itu bilangnya Bielsa tuh seperti sosok ayah gitu, karena pendidikan taktik Pochettino tuh udah dimulai jauh sebelum dia mikirin akan jadi pelatih ya, pas dia jadi pemain muda itu. Nah, yang ditinggalkan Bielsa ke mereka itu bukan cetak biru taktik, bukan diajarin ini loh, taktik tuh seperti ini, main bola tuh harus seperti ini. Tapi obrolan-obrolan yang bikin si pelatih-pelatih itu berpikir lebih dalam dan akhirnya menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Karena soal taktik gitu, Bielsa itu gabungan antara kutub penguasaan bola dan serangan balik. Dia bekerja keras untuk menggabungkan kedua kutub itu jadi taktik, jadi super taktik yang harusnya tuh nggak bisa kalah gitu. Sementara Pep kan condong ke satu spektrum, dia ke penguasaan bola yang pelan-pelan gitu. Terus sementara Pochettino enggak kan gitu, dia main yang menekan, terus serangan yang direct gitu-gitu. Jadi ya yang ditinggalkan Bielsa ke mereka ya bukan pendidikan taktiknya itu, tapi ada apa ya? Stimulan. Ya itulah, ada Dasar filosofi. ya ada hal-hal yang dipantik untuk akhirnya si pelatih itu menemukan Ada satu contohnya nggak? Maksudnya dari segi entah percakapan entah apa gitu, antara yang terjadi di Bielsa dan mereka berdua. Yang paling sering diulang-ulang sih yang pertanyaan Bielsa ke Pep itu tadi gitu, karena ya kita harus akui juga itu memang agak puitis ya. Do you like blood that much? Kan seru banget itu kan. Yang gitu mereka ngobrol apa aja. Nah itu kayaknya yang tertanam banget di Pep Guardiola. Gimana Pep Guardiola sebenarnya juga meskipun nggak se ekstrim Bielsa, mungkin nggak, orang-orang nggak tahu se ekstrim Bielsa karena Pep tidak terlalu mengurusi di luar lapangan mungkin ya. Kalau dibandingkan Bielsa tadi kan, tapi kalau soal detail segala macam ya kita tahu cerita-cerita soal Pep Guardiola, dia tergila-gila sama misalkan tiba-tiba dia pengen banget menang lawan satu tim, dia penasaran sama tim, kemudian dia ngelembur sampai pagi untuk sekedar menganalisis. Itu kan khas-khas yang Bielsa juga sebenarnya kan, Yang di bench-nya dia sampai ada berapa staff pelatih tuh, staff analis ya. lebih banyak daripada pemain cadangannya. Itu juga menunjukkan kalau dia ya ketularan biasa soal analisis kan. Soal permainan biasanya sebenarnya gue dapat kutipan dari Juan Manuel Lop, mantan anak asuhnya waktu di Newell's Old Boys. Katanya gaya main Bielsa tuh melelahkan secara fisik, pikiran dan juga gairah. Jadi tim asuhan Bielsa persis tadi yang Opik bilang, biasa mengalami penurunan. Jadi adaptasi di awal biasanya, terus kencang di tengah, tapi memble di akhir kompetisi. Bielsa sendiri kan bilang dia nggak akan pernah ubah filosofinya. Kalau dia bilang jika para pemain adalah robot, maka gue nggak akan pernah kalah. Gitu. Dan berarti kalau tadi lu soal udah nyebut soal permainan kan, dalam kalimat sederhana gimana lo mendeskripsikan permainan Bielsa di atas lapangan ya ini? Kalau tadi Pep Guardiola adalah penguasaan bola, misalkan Mourinho adalah pragmatis, Simeone soal pressing dan counter attack gitu misalkan. Kalau Bielsa apa yang, jadi ini kan kita nggak ada video kan, nggak ada video gitu. Jadi coba kalian deskripsikan gimana mainnya Bielsa. Opik dari segi Bielsa secara umum, dan Dex mungkin waktu di Leeds. Lo mesti nggak nonton semua sih, tapi lebih banyak nonton Leeds musim 2019-2020 tuh harusnya sih lo kan ya Dex di antara kita. Gimana mendeskripsikan permainan Marcelo Bielsa? Sebenarnya gampangnya kita perlu sepakat dulu apa yang kita pahami, pemahaman kita tentang sepak bola menyerang dan sepak bola bertahan ya gitu. Ketika pertanyaannya seperti ini gitu, Bielsa tuh pelatih yang memainkan sepak bola menyerang atau sepak bola bertahan? Buat gue jawabannya adalah Bielsa adalah pelatih yang memainkan sepak bola proaktif gitu. Karena sepak bola bertahan, sepak bola menyerang ini agak gimana ya gitu. Pada akhirnya tujuan dari bermain sepak bola itu mencetak gol gitu. Sebertahan-bertahannya Mourinho gitu.
ya akan menyerang juga. Iya. Se menyerang-menyerangnya Liverpoolnya Jurgen Klopp gitu, itu bentuk pertahanan juga gitu. Jadi Kalau deskripsikan ini bentuk permainan ininya, maksudnya dalam artian ya tadi gue bilang deskripsinya orang-orang tahu permainan Bielsa satu ini gitu. ya jadi gini deh, taruhlah gampangnya spektrum sepak bola, penguasaan bola itu bentuknya horizontal dan pelan-pelan gitu kan. Kunci memenangkan pertandingan tuh ada di penguasaan bola. Sementara sepak bola vertikal itu, sepak bola serangan baliknya Atletico Madrid lah, timnya Mourinho lah gitu. Bielsa itu berusaha menggabungkan keduanya. Kuncinya tuh ada di lari. Karena sepak bola vertikalnya Bielsa tanpa lari itu ya udah jadi tiki taka. Tanpa operan-operan yang selalu mengarah ke depan. Ya itu jadi tanpa lari-lari yang mengikuti operan-operan ke depan, itu tuh jadi ya udah, itu jadi permainan serangan balik biasa aja gitu. Jadi mulainya gini, kalau pemain tim-tim yang mengandalkan serangan balik kan mereka bertahan di kedalaman, terus mereka melakukan serangan yang vertikal gitu, pokok ke depan. Nggak gitu dengan permainan penguasaan bola kan gitu. Kalau ke depan tidak bisa, oke, udah ke samping, ke belakang, sampai terbuka. Bielsa tidak ingin melakukan itu. Dia menggabungkan keduanya dan menuntut pemainnya terus-terusan berlari. Itu karena dia perlu merebut bola sedekat mungkin dari gawang lawan. Tapi ketika bola terebut dan peluang untuk ke depan nggak ada, dia tuh nggak pengen bolanya ke belakang. Jadi solusinya adalah pemain yang megang bola nahan, pemain lainnya maju. Jadi bola harus selalu ke depan. Itulah kenapa pemain-pemainnya harus terus berlari gitu. Itu juga kenapa capek banget main buat Bielsa gitu. Dan selalu narasinya itu selalu berulang. Timnya Bielsa kehabisan bensin itu. Dan itu narasi yang kemudian berulang. Dan kalau di Leeds musim ini apakah seperti yang dideskripsikan oleh Opik, Dex? Jadi kekhawatiran pertama emang tadi kan, takutnya pemain Leeds nggak pada kuat nih. Tapi ternyata dengan sendirinya udah akhirnya udah terpilih sendiri yang mana yang kuat, yang mana gak kuat. Yang sekarang tersisa di musim kedua ya yang pada kuat-kuat itu sih. Di Leeds sendiri memang kelihatan setiap yang tadi Opik bilang abis ngoper lari ke depan, sampai di belakangnya ya sering kosong gitu. Dan ini gue dapat kutipan dari lawan-lawannya Bielsa juga ya. Jadi ketika ditanya gimana rasanya lawan Bielsa, pelatih-pelatih itu pada bilang sangat-sangat melelahkan. Jadi pelatihnya Rotherham United, Paul Warne bilang, ketika lo dapat bola, mereka langsung neken, maksa lo bikin kesalahan. Lama-lama itu terpatri di kepala kita. Kita mulai lelah dan buat kesalahan. Kita nggak punya waktu buat bernapas katanya. Si pelatih Rotherham ini bilang, dia coba eksploitasi sisi kanan di pertahanan Leeds yang sering kosong. Kayaknya sisi kanan sering kosong deh, dia bilang gitu. Tapi pas dia lihat lagi rekamannya, dia sadar kayaknya Bielsa sengaja ngosongin itu, soalnya penyerang Rotherham di area itu nggak perform mainnya. Terus juga kelihatan lagi saat lawan Millwall. Jadi waktu lawan Millwall itu di musim 2018-2019, Millwall sempat unggul 2-0 di halftime, sebelum akhirnya kalah jadi 2-3. Kaptennya Millwall bilang, jujur aja, waktu unggul 2 gol itu kami beruntung. Pas istirahat turun minum, kami udah tahu kalau mereka bakal ngejar lagi katanya gitu. Jadi sangat-sangat melelahkan buat bermain lawan Bielsa. Dan kalau di musim pertamanya kelihatan sih pemain-pemain karena belum nyetel sering nggak dapat gitu loh. Tapi di musim keduanya Bielsa udah tahu apa aja yang mesti diimprove. Karena kalau dilihat dari statistik, Leeds United itu penyerangannya paling baik, tembakannya paling banyak, terus juga possessionnya juga paling tinggi, bobolannya juga paling sedikit. Jadi formulanya udah ada semua, cuman mereka nggak beruntung aja. Nah di musim kedua ini dia bilang kita harus lebih beruntung lagi, harus lebih klinis lagi, sama jangan ada pemain yang banyak cedera. Akhirnya itu bisa terjadi, makanya Leeds bisa juara Championship di musim keduanya. Championship udah lulus tes tuh. Nah, tinggal nih. Lanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah dengan yang dibilang Ngopik tadi soal gaya bermainan lari, melelahkan, dan dengan squad yang ada sekarang. Dan nah itu dia yang bikin gua khawatir. Sebenarnya kalau lo lihat pemain-pemain Leeds tuh
mirip-mirip ketika Sheffield United itu promosi dari Championship di musim 2018-2019. Nggak ada yang terkenal pemainnya. Beda kayak Wolves promosi kan udah ada Joe Moutinho, udah ada Ruben Neves. Dan mereka yang melakukan jago. borongan juga kan, borongan Portugal. Jago. Cuman waktu Sheffield United sama Leeds United promosi ini gue melihat ini squadnya nih pas-pasan banget. Tapi pemain-pemain itulah pemain-pemain yang memang ditempa oleh Bielsa. Makanya Bielsa itu lebih suka ketika dapat pemain di awal musim karena dia bilang gue bisa nempa dia di pramusim. Dia berkali-kali dapat pemain bagus di tengah musim tapi gak nyetel. Kevin Augustin dari RB Leipzig gak bisa nyetel gara-gara padahal itu bagus. Secara profil tuh udah dianalisis ini pemain cocok main sama lu katanya. Tapi karena butuh adaptasi di tengah musim gak cukup waktunya akhirnya ya keok juga. Makanya pembelian Bielsa paling kerasa di awal musim katanya. Dan juga kemungkinan besar di musim depan squad utamanya Leeds sekarang itu jadi core-nya memang. jadi core-nya emang ada penambahan tuh ya udah penambahan aja gitu. Penambahan pun gak akan langsung nyetel. Bener-bener susah. Bahkan Messi pun kalau Messi kan sebenarnya waktu lagi rekaman ini kan dia lagi bimbang juga kan mau perpanjangan kontrak di Barcelona apa enggak. Kayaknya bekerja sama Bielsa menarik juga ya. Soalnya pernah ada loannya Chelsea ya kayak dia rela untuk gak digaji karena untuk bisa bermain sama Bielsa katanya. Karena itu bisa mengimprove si pemain katanya gitu. Tapi banyak yang nggak lulus sih sebenarnya. Dulu tuh seneng banget ketika Bielsa diumumin jadi pelatihnya Marseille karena kan memang di Prancis klub yang gue ikutin ya Marseille itu. Nah modelnya ini Bielsa ini karena sangat-sangat berorientasi sama proses gitu, pemain-pemainnya tuh banyak banget yang dari cemen-cemen jadi pemain jago. Dimitri Payet itu sebelum Bielsa datang itu cemen asli, tapi kan setelah Bielsa datang dia main satu musim sama Bielsa terus jadi jago banget kan, tuh jadi langganan timnas, terus ke Liga Inggris dan di tim Marseille 2014-2015 itu banyak pemain-pemain kayak gitu. Gianelli Imbula yang akhirnya pindah ke Porto, terus Florent Thauvin akhirnya pindah ke Newcastle, terus si Andre Pierre-Gignac gitu. Itu pemain-pemain yang oke lah, cukup bagus lah untuk tim papan tengah Prancis. Tapi setelah satu musim main sama Bielsa itu tuh jadi pemain yang beda sama sekali gitu loh. Selain karena tempaan fisik yang bikin mereka jadi lebih kuat gitu, lebih jadi punya kapasitas yang lebih oke. Mereka juga punya pemahaman taktik. Ya gimana bisa gitu pemain nggak punya pemahaman taktik kalau latihannya itu ya emang segila itu. Biasa itu model latihannya kayak gini, dia analisis lawannya. Biasanya tuh Selasa sama Rabu dia analisis lawannya, terus dia bikinin analisis versi dia, terus dia kasih PR ke pemain-pemainnya. Kamis Jumat itu tuh jatuhnya latih tanding, tapi ada istilah yang menurut gue lebih pas, gladi resik. Okay. Karena satu tim utama yang bakal main itu main sebagai Olympique Marseille katakanlah. Tim satunya itu tuh bermain pakai taktik lawan yang di-copy sama dia gitu. Di-copy sama Bielsa sendiri. Lo harus main gini. Dan nggak cuma itu, Bielsa tuh nyiapin 120 skenario serangan sama 120 skenario bertahan. Jadi ketika ini terjadi, kalian harus melakukan ini. Ketika ini terjadi, kalian harus untuk mendapatkan hasil ini, kalian harus melakukan ini. Itu loh. Gladi resik kayak gitu kan ya, pemain dihadapin sama model latihan yang seperti itu dengan 120 repetisi gitu kan, gimana bisa mereka jadi pemain. Biasanya kan mau nggak mau mereka pasti jadi paham taktik gitu. Iya. Dan berarti udah prediksinya di musim depan kira-kira apakah ya lo juga penggemar Premier League juga. Jadi lo ngikutin Premier League di polanya di 3-4 musim terakhir lah gitu. Dan apakah di Leeds sekarang Bielsa itu prediksimu gimana? Leeds dan Bielsanya? Leeds dan Bielsa akan baik-baik aja kalau manajemen Leeds mau nambah kedalaman squad yang sesuai requestnya. Karena mau nggak mau sumber kekalahan Bielsa yang sudah ya pemain-pemainnya sendiri. Karena
seianya pun gitu dikasih latihan yang pas gitu, motivasi terus gini gitu, ada batasan yang nggak bisa mereka tabrak gitu. Pada akhirnya pemain-pemain Leeds bakal terlalu capek untuk bisa ngikutin kemauannya Bielsa gitu. Bukannya mereka nggak mau gitu, tapi nggak ada tenaga buat larinya. Lagian mau gimana pun juga cetakan pemain Leeds adalah cetakan pemain Championship, bukan pemain Premier League kan. Ini juga yang terjadi sebelum Bielsa memperpanjang kontrak dari musim pertama ke musim kedua. Dia berpesan ke Victor Orta, gue masih bisa meres semua pemain Leeds lagi untuk memberikan yang lebih daripada musim pertamanya, kecuali satu pemain, Matheus Klic yang dari Polandia itu. Dia bilang Matheus Klic sudah memberikan segalanya, udah mentok lah jadi pemain gue. Jadi kalau kalian pengen punya pemain gacauan gitu lah, ya pemain gacauan Bielsa di musim pertama Premier League kayaknya Matheus Klic sih. Sisanya dia bilang masih bisa diimprove lagi. Kalau nyebut nama, Calvin Phillips adalah salah satu yang benar-benar improve dari akademi sampai jadi pemain inti sekarang. Terus juga dia juga kan gak suka sama pemain yang gak nurut lah kayak gitu. Banyak nuntutnya juga. Itu juga yang terjadi sama Pontus Jansson. Pontus Jansson tuh pemain Swedia yang sangat-sangat dicintai publik Leeds, tapi ya karena dia nakal, bikin dressing room gak nyaman, akhirnya ya udah dibuang aja dengan mudahnya gitu. Dan pemain-pemain yang tersisa sekarang adalah pemain-pemain yang udah nyetel. Dan kalau butuh kedalaman squad memang butuh, tapi ya itu tadi harus nggak bisa instan, harus latihan yang benar lagi gitu. Dan itu nggak bisa dicapai dengan 3 atau 4 bulan, mungkin setengah musim kali paling cepat baru bisa nyetel pemain baru kalaupun ada. Dan masalahnya kan kalau ya kalau ngomongin tim ya nggak, lo requestnya Bielsa lo nggak bisa request pramusim diperpanjang dong kan, nggak bisa gitu juga. Nah makanya prediksi lo dengan waktu pramusimnya kira-kira ya 3 bulan ya kira-kira ya pramusim itu, apakah di Premier League bisa bersaing? Ya paling nggak nyampe zona Europa League sih, mungkin tengah-tengah gitu. Atau jangan-jangan prediksi lo justru dia bisa ke Eropa? Enggak. Meskipun Inggris itu ada di Eropa, tapi susah menembus kompetisi UEFA. Jadi menurut lo gimana prediksinya? Mungkin di papan tengah sih kalau di musim pertama. Yang harus dilihat adalah bagaimana adaptasi Bielsa yang pertama ke Premier League. Karena dia juga kan udah hafal kan sama Championship. Di Premier League gue nggak tahu dia udah hafal apa, yang jelas dia pasti udah mempersiapkan banyak hal. Yang kedua juga pemain lelah nggak? Maksudnya kan udah 2 musim nih di bawah Bielsa, berarti di musim ketiga mereka masih cukup lapar apa enggak gitu. Gua rasa kalau pemain-pemain yang udah dicekokin kayak gitu sama Bielsa, harusnya sih secara mental udah, ya inilah yang kita mau promosi. Masa kalau udah promosi puas diri, nggak mungkin harusnya. Dan kalau lihat tadi merangkum dikit pembicaraan kita bertiga, seharusnya pihak manajemen Leeds bisa berterima kasih nih ke kita bertiga nih sekarang nih. Karena kayaknya bakal banyak penggemar Leeds baru untuk Premier League musim depan. Ini war-warnya udah jauh-jauh hari nih. Soalnya ini sebenarnya terjadi di musim 2019-2020 dengan Sheffield United kan. Cuman ramenya itu baru di 4 pertandingan awal. Ketika fullbacknya itu naik gitu, baru banyak yang analisis kan. Oh, ini dari sekarang nih udah banyak lah yang. Dan di menurut profilnya Sheffield juga dari segi pemain nggak ada pemain bintang, itu sama kayak Leeds sekarang ada. Tapi kan kalau dari segi manajernya Leeds sekarang Bielsa, ada sosok nggak terkenalnya Bielsa menurut masyarakat umum. Ya meskipun menurut kita dia adalah sosok besar, tapi tetap dia punya nama dan digorengnya tuh asik gitu. Asik digorengnya. Dari 45 menitan pembicaraan kita dari awal tadi, ya udah gue bilang elokometernya tuh kalau orang nyatet tuh udah mentok gitu. Kalau jadi artikel media tuh bisa berhalaman-halaman. Ribet banget harus. Bisa berhalaman tuh kegilaan Bielsa. Tapi rasa-rasanya masih bisa lebih tinggi lagi gara-gara ini Premier League. Kemarin Championship aja kurang gorengan medianya kurang, tapi di Premier League gorengan medianya bakal tambah banyak. Dia juga mungkin bakal tambah pusing, dan di sini tes yang sesungguhnya musim ketiga lagi. Kapan biasa ada musim ketiga di sebuah klub? Ini kayaknya ini baru pertama kayaknya. Dan kalau boleh, ini bukan hal promosi juga sih, tapi kita kan tahu ya, karena kita udah pernah dekat sama Opik ini udah lama, gimana dia mencintai Bielsa dan tergila-gila sama Bielsa gitu. Nah kalau boleh menularkan tuh Pik, ngasih pesan ibaratnya ke teman-temannya, kenapa kalian nggak harus suka Bielsa sih menurutku sih, karena kalau ngefans dan nggak ngefans kan urusan mereka ya. Nah cuman kenapa mereka harus
minimal tahu lah soal Bielsa ini kira-kira dari beberapa poin utamanya. Gini deh, ya pada akhirnya mau atau nggak maunya kalian ngikutin Bielsa, entah karena hype, entah karena ya ya balik lagi ke kalian. Cuma satu jaminan yang bisa selalu dikasih sama timnya Bielsa tuh ya jaminan pertandingan yang menyenangkan. Kalau kalian butuh gol, jaminan ada gol banget. Kalau golnya bukan dicetak sama timnya Bielsa, ke gawang timnya Bielsa itu hampir pasti ada. Karena memang seterbuka itu gitu. Skor-skor 3-2, 4-3 gitu-gitu tuh ya Akan sangat mudah terjadi. Bakal sangat mungkin terjadi lah gitu. Itu kalau memang kalian nyari gol, itu kalau memang kalian butuh agak hipster sedikit gitu ya, boleh ikut naik ke The Bielsa train gitu. Pokoknya apa ya, jaminan juara nggak ada, jaminan perjalanan yang menyenangkan tuh adalah kalau sama Bielsa. Makanya sebenarnya paling enak jadi pemerhati Bielsa adalah untuk tim yang dia nggak suka, karena ya benar-benar pure menikmati sepak bolanya, bukan emosi ke tim yang dia sukanya. Ya lo ngerti kan maksudnya? Iya, ya mirip-mirip sebenarnya kalau segi kayak gitu mirip Mourinho sih. Kalau Mourinho dari tingkah lakunya kan sebenarnya kan. Iya, dari tingkah laku di lapangan lah, komentarnya lah gitu. Banyak orang yang nggak suka Mourinho, tapi sulit untuk berpaling muka ke Mourinho gitu. Seenggak suka-sukanya lo sama Mourinho, ketika dia ngoceh aja lo tungguin gitu. Orang nungguin gitu. Bener. Jadi apa yang terjadi di Bielsa sekarang mungkin mirip-mirip itu ya. Tapi ini lebih luas lagi gitu. Mungkin di jagat yang lebih kecil dari keserian gue di box to box, Coach Justin kali ya. Nggak ikutan. Tapi gue udah ini sih Dex. Gue ini lagi sebelum take rekaman ini, gue udah dengerin nih rekaman lo di box to box sama Coach Justin sama Tio. Gue sih bisa jamin ya dari hampir 1 jam obrolan kita ini, orang ngomong soal Bielsa dan Leeds, gue sih bisa jamin ini lebih layak didengarkan sih daripada box to box. Sorry nih Dex. Lebih dalam ya. Lebih dalam, lebih ya itu tadi lah, lebih dalam soal apa Bielsa dan. Soalnya kuncinya Leeds. satu sih, pemilihan topik yang tepat, yaitu topik Nur Sidik. Sidik. Nah, iya, ada lagi yang lo sampein, Pik sama Dex, ada lagi nggak kira-kira soal Bielsa ini? Entah sepatah dua kata atau apa? Murder Ball ya. Ya kita ngobrol lagi lah 3 bulan lagi. 3 bulan lagi apa yang terjadi? Apakah jadi kemungkinan banyak tadi ya antara Oktober kapan ya? Jangan 3 bulan deh. November ya. Paling cepat November 2020 lah. jadi antara dia tiba-tiba nggak bisa musim ya, pertandingan kedua ketiga tiba-tiba berhenti karena berantem atau apa, tapi hal-hal ekstrim akan terjadi ya. Pasti. Nggak akan terjadi biasa-biasa saja gitu, nggak akan terjadi ya. Jadi ketika Leeds main, oh yaudah kayak ya tim biasa-biasa aja tuh nggak akan terjadi ya. Enggak. Akan jadi satu hal istimewa berarti ya. Ya udahlah, kayaknya sementara segini dulu ya, Bung Taufik dan Bung Dex. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan dan ada ucapan apa? Selamat apa tadi? Murder Ball. Ya, itu ini ya permainan Bielsa. Permainan biasa. Dan kita tunggulah kiprahnya apakah yang terjadi di Premier League musim depan. Dan gue sih kalau ngelihat paparan kalian berdua tadi sih ikut-ikut jadinya yang biasa-biasa saja, jadi semangat gitu. Jadinya nganggap Bielsa tadi ini nggak ada trofinya ya, tapi ternyata ada hal menarik lain yang Bielsa sajikan, bukan sekedar trofi. Apa nih hipster baru buat musim depan. Iya. Dan ini pasti nanti akan ini nih muncul nih biasanya nih akan muncul orang-orang yang emang ya udah tahu Bielsa duluan gitu. Ya elah footballer baru ngebahas Bielsa, gue udah tahu dari dulu gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang suka Bielsa tiba-tiba langsung, ini gue mah udah tahu Bielsa dari dulu gitu. Komentar gua mantap. Ya justru bagus lah. Ya udah, sekali lagi terima kasih semuanya. Jangan lupa follow Footballier di Twitter dan Instagram di mana Dex? @footballerID. Bisa juga follow Twitternya Bung Dex Gileniza di Dex Gileniza. atau juga @mildandaru atau juga bintang tamu kita yang sangat luar biasa pecinta Bielsa @tfnsdq. itu di Twitter atau Instagram sama ya? Sama Twitter, Instagram. Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya soal Bielsa, pengen wawancara atau pengen berharap, dan musim depan harusnya sih timeline Bung Taufik Nur Sidik ini akan lebih berwarna kayaknya ya. Bielsa banget ya atau enggak?
itu tergantung apa yang terjadi ya, tapi untuk sekarang sih agendanya sudah jelas, musim ke depan akan nonton Leeds. Wes. Ya udahlah. Nonton Bielsa sih. Selamat tinggal semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah. Ya. Dah. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.